Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 530. Hahaha, jika Anda percaya, Anda memilikinya, jika Anda tidak percaya, Anda tidak memilikinya. Saya hanya mengatakannya sesuai dengan heksagram pada batang bambu. Mengapa Nona Shen harus marah? Jika Anda tidak percaya, saya bisa menjelaskannya kepada Anda perlahan-lahan. Setelah guru selesai berbicara, dia melihat murid-murid di kedua sisi berkata, usir semua orang, dan itu saja untuk hari ini. Kedua murid itu buru-buru pergi orang-orang yang berbaris, lalu menutup pintu lobi. Bai Santang sedikit mengernyit, dan menatap tuannya dengan ekspresi sedikit gugup. Kakak, ayo pergi, ini hanya bohong. Bai Santang berkata kepada Shen Mengchen. Senior, jika orang ini tidak dapat menjelaskan dengan jelas hari ini, saya akan merobohkan kuilnya yang hancur, dan dia berani mengutuk ayah saya sampai mati. Shen Mengchen berjongkok dan berkata kepada tuannya dengan amarah di wajahnya, jelaskan kepada saya, jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas, Anda tahu konsekuensinya. Nona Shen, bencana tanpa pandang bulu Anda sekarang telah tiba. Tuan memandang Shen Mengchen dan tiba-tiba tersenyum sinis. Apa maksudmu? Shen Mengchen terkejut. Tapi sebelum Shen Mengchen bisa bereaksi, tuannya menampar Shen Mengchen dengan telapak tangannya. Shen Mengchen terkejut, dan tidak ada waktu untuk bereaksi, tetapi Bai Santang di samping sudah bersiap, menendang, dan melihat tendangan di pergelangan tangan tuannya, menarik Shen Mengchen ke atas, kakak, ayo pergi. Shen Mengchen berkata dia sangat ketakutan untuk sementara waktu, dia tidak menyangka tuan ini akan berani menyerangnya, bagaimanapun, keluarga Shen mereka menutupi langit dengan satu tangan di kota Baihai, dan seseorang akan berani menyerangnya. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Tuan itu tersenyum dingin, dan tiba-tiba dia naik ke udara dan menampar Bai Santang dengan telapak tangannya. Bai Santang mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih terbang terbalik dan jatuh dengan keras ke dinding. Senior. Shen Mengchen berlari dengan tergesa-gesa dan berteriak dengan cemas. Tuan berjalan menuju Shen Mengchen dengan seringai di wajahnya, dan Shen Mengchen menatap tuannya dengan ngeri, apa yang akan kamu lakukan? Ayahku adalah Shen Dianshan. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha, jika kamu bukan putri Shen Dianshan itu, aku tidak akan menyentuhmu hari ini, selama aku menangkapmu, Shen Dianshan akan tunduk dengan patuh. Tuan itu menyeringai dengan muram, dan mengulurkan tangan-tangannya untuk meraih Shen Mengchen. Bang! Tiba-tiba terdengar ledakan keras, pintu lobi diketuk terbuka dengan kekuatan besar, dan Su Shimao bergegas masuk bersama seseorang. Melihat pemandangan di depannya, Su Shimao memelototi tuannya dan berkata, kamu bajingan, berpura-pura bermartabat, tetapi diam-diam melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada babi dan anjing, hari ini aku akan membawamu ke pengadilan. Lagi pula, tuan itu tampaknya tidak terkejut dengan penampilan Su Shimao. Karena kamu tahu identitasku, kamu akan menangkapku tanpa perlawanan, apakah kamu ingin aku melakukannya? Su Shimao berteriak dengan marah. Tangkap tanpa perlawanan? Tuan mencibir, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Suara itu jatuh, dan selusin orang tiba-tiba keluar dari belakang lobi. Semuanya sangat terampil, dan sepertinya bahwa mereka telah menyergap di belakang. Melihat ini, wajah Su Shimao tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Apakah kamu benar-benar berpikir ramalanku adalah sebuah tipuan? Aku mengharapkan kamu untuk datang, kata sang master dengan bangga. Lakukan. Su Shimao meraung, dan langsung menyerang tuannya. Wajah tuannya juga menjadi gelap, bunuh semua orang di paviliun penjaga, tangkap pria dan wanita itu, tuan muda dari keluarga Bai, dan seorang wanita muda dari keluarga Shen, alat tawar-menawar yang sangat bagus. Tampaknya mereka sudah mengetahui identitas Bai Santang dan Shen Mengchen. Kekuatan Grandmaster Su Shimao, ketika bertarung melawan tuan itu, dia tidak bisa menang sama sekali, dan bawahannya juga berjuang keras untuk melawan, mereka sama sekali bukan lawan, dan korban segera muncul. Bab 531. Siapa kamu?
Sushimao menjadi semakin terkejut. Hahaha, aku merindukan orang sekaratmu, jadi mengapa tidak memberitahumu? Aku adalah tetua ketiga lembah Suanyue, gadis yang menghilang baru-baru ini disebabkan olehku, apa yang bisa kau lakukan padaku? Tetua ketiga tertawa angkuh. Wajah Sushimao sangat dingin, dia tidak menyangka bahwa tetua ketiga Suanyuegu akan bertindak sebagai guru ramalan di kuil, dan kekuatan Suanyuegu tampaknya melebihi perkiraan pavilion penjaga. Seorang penatua lebih kuat dari dirinya sendiri. Bahkan jika Sushimao memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tidak mungkin untuk menghancurkan lembah Suanyue. Anda harus tahu bahwa ada 4 penatua di lembah Suanyue, dan kekuatan pemilik lembah bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Sushimao tidak mengerti mengapa Zhao Wouqi mengirim dirinya sendiri untuk menyelidiki dan menghancurkan lembah Suanyue, mustahil baginya untuk menyelesaikan tugas dengan kemampuan ini. Faktanya, Sushimao tidak tahu bahwa Zhao Wuji tidak mengharapkan dia untuk menghancurkan lembah Suanyue sendiri, dia mengandalkan Hagen untuk mengambil tindakan. Selama Hagen bergerak, lembah Suanyue akan dihancurkan. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Sushimao hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya dengan keras, mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya secara ekstrim, bertarung dengan ketiga tetua. Tapi tidak peduli seberapa keras Sushimao mencoba, dia tetap kalah pada akhirnya. Boom! Penatua ketiga meninju dada Sushimao dengan keras, dan Sushimao langsung terbang keluar, menghancurkan jendela dengan keras, menghancurkan seluruh jendela berkeping-keping. Seteguk darah dimuntahkan, Sushimao ingin bangun, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil, dan orang yang dibawanya juga mati atau terluka. Saya sangat mengagumi pavilion pelindung Dharma Anda. Anda hanya mengirim satu guru besar untuk memprovokasi saya, lembah Suanyue. Benarkah Anda tidak memperhatikan lembah Suanyue kami? Tetua ketiga berjalan ke Sushimao dengan satu kaki. Menginjak dada Sushimao. Jika kamu ingin membunuh, bunuh, apa gunanya? Meskipun Sushimao dikalahkan, tidak ada kepanikan di matanya, dan dia berkata dengan wajah garang. Saya mendengar bahwa pavilion penjaga Dharma adalah seorang pahlawan, dan itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan cepat. Tetua ketiga tersenyum dingin, dan ketika dia menginjaknya, beberapa tulang rusuk Sushimao patah. Langsung rusak. Rasa sakit yang parah membuat Sushimao berkeringat dingin, tetapi dia menggertakkan giginya dengan erat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat pemandangan ini, wajah Shen Mengchen menjadi sedikit pucat, dan dia menoleh ke samping, tidak mau melihat pemandangan seperti itu. Sebelum keberangkatan, Shen Mengchen masih sedikit membenci Sushimao, tetapi pada saat ini, dia berharap Sushimao baik-baik saja. Hanya saja sebelum dia berangkat, dia mengingatkan Sushimao bahwa ada bencana berdarah, dan dia tidak berbicara omong kosong. Sekarang menjadi kenyataan, itu hanya bencananya sendiri, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Hagen di sisi lain berjalan keluar dari resor dan berjalan di sepanjang sungai kecil menuju kedalaman lembah Suanyue, turis semakin sedikit, sampai orang terakhir tidak terlihat, dan gunung yang menjulang tinggi di keduanya sisi hampir menghalanginya matahari membuat ngarai agak gelap. Hagen terus melihat ke medan sekitarnya, memeriksa apakah ada fluktuasi aura di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa banyak dari orang-orang di lembah Suanyue ini adalah penyihir, dan akan ada fluktuasi aura yang lemah di tubuh mereka. Selama orang-orang ini ada di dekatnya, Hagen bisa merasakannya jalan. Akan lebih baik lagi jika dia dapat menemukan sarang tua lembah Suanyue, tetapi Hagen tahu bahwa organisasi seperti lembah Suanyue sangat tersembunyi, dan sarang tua itu tidak mungkin berada di tempat yang begitu penting. Hagen terus berjalan ke depan, dan setelah berjalan agak jauh, gelombang fluktuasi aura mulai menyerang Hagen, dan Hagen mengembalikan kaki yang baru saja dia angkat. Melihat ngarai kosong di depannya, Hagen tiba-tiba mengeluarkan semburan kekuatan spiritual dari jari-jarinya. Setelah maju beberapa meter, kekuatan spiritual itu sepertinya menyentuh sesuatu, dan lampu merah tiba-tiba menyala, dan lampu merah itu seperti laba-laba seperti jaring, menyebar seketika, lalu menghilang. Bahkan ada formasi. Hagen tersenyum dingin, berbalik dan berjalan kembali. Bab 532 di Aula Kuil, tetua ketiga Suanyuegu memandang Sushimao dengan wajah mengerikan,
dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Hahaha. Sepertinya kemampuan meramalku menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan kemampuan fisiognomi Shen Dianshan mungkin bukan tandinganku. Tetua ketiga tertawa, dia senang bisa menangkap Bai Santang dan Shen Menchen. Kamu sebaiknya membiarkan kami pergi, kalau tidak keluarga Bai saya di Kyoto tidak akan pernah melepaskannya. Anda adalah lembah Suanwei kecil, dan keluarga Bai saya pasti akan memusnahkan Anda. Bai Santang berkata dengan wajah pucat dan mata membunuh di matanya. Tuan Bai, karena saya tahu identitas Anda, saya berani menangkap Anda. Apakah Anda pikir saya akan takut pada keluarga Bai Anda? Saya ingin menggunakan hidup Anda untuk menukar sejumlah besar bahan obat dengan Istana Yaoang. Kekuatan Yuegu akan diperbaiki. Penatua ketiga memandang Bai Santang dengan seringai, dan berkata dengan nada menghina. Bai Santang tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun selain memelototi tetua ketiga untuk mengungkapkan kemarahannya. Kekuatannya jauh di belakang tetua ketiga. Shen Mengchen bersandar erat pada tubuh Bai Santang, seluruh tubuhnya gemetar. Keterampilan ramalanmu sangat kuat, apakah kamu pernah meramalkan tanggal kematianmu sendiri? Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari luar. Tuan Chen. Bai Santang sangat gembira ketika mendengar ini, dan berteriak sekuat tenaga. Dia tahu bahwa Hagen telah datang, dan mereka akan diselamatkan. Siapa? Keluarlah. Penatua ketiga mengerutkan kening dan berteriak tajam. Saya melihat sosok Hagen perlahan muncul di pintu, matahari terbit menyinari tubuh Hagen, dan bayangan panjang jatuh sampai ke patung Buddha di lobi. Apakah kamu? Mata tetua ketiga sedikit menyipit, dan dia tampak familiar pada Hagen, lalu tiba-tiba membuka matanya. Apakah kamu Hagen? Aku tidak berharap kamu mengenalku. Hagen juga sedikit terkejut, bagaimana bisa sesepuh lembah Suanyue mengenalnya? Anda membunuh beberapa jenderal di lembah Suanyue saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Saya tidak berharap Anda berani datang ke lembah Suanyue. Ini adalah jalan ke surga, Anda tidak pergi, dan tidak ada cara untuk sial, kamu masuk. Tetua ketiga momentumnya tiba-tiba meningkat, dan bawahannya juga mengepung Hagen satu demi satu. Nama Hagen telah menjadi musuh nomor satu lembah Suanyue. Jangan bicara tentang lembah Suanyue kecilmu, bahkan jika itu adalah neraka Yama yang sebenarnya, aku bisa pergi secepat yang aku mau, begitu. Suara Hagen jatuh, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan. Bawahan Suanyuegu yang mengelilingi Hagen sama sekali tidak melihat sosok Hagen, dan mereka semua jatuh ke tanah satu demi satu. Penatua ketiga terkejut, dan bahkan Sushimao, yang berdiri di atas kakinya, membuka matanya lebar-lebar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hagen, seorang pemuda berusia 20-an, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Penatua ketiga ketakutan, dan wajahnya menjadi jelek. Kekuatan Hagen telah melampaui imajinasinya. Mereka telah melihat kekuatan Hagen melalui susunan hantu di arena kota Tianfeng, tetapi sekarang dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatan Hagen Ping telah tumbuh begitu cepat. Kalian orang-orang di lembah Suanyue tidak terlalu kuat, beraninya kalian menyebut diri kalian neraka? Hagen mencibir, dan berjalan menuju tetua ketiga. Jangan datang ke sini, atau aku akan membunuhnya, mata. Tetua ketiga penuh dengan kengerian, dia menginjak Sushimao, dan mengancam Hagen. Selama dia mengerahkan kekuatannya, Sushimao akan segera dihancurkan sampai mati. Apa hubungannya denganku jika kamu membunuhnya? Aku bukan anggota pavilion penjaga. Jika kamu ingin membunuhnya, silakan. Hagen terus mendekati tetua ketiga dengan acuh tak acuh lihat wajahnya. Jangan datang ke sini, aku benar-benar akan membunuhnya. Penatua ketiga sedikit gemetar, matanya merah, dan dia berteriak pada Hagen. Bab 533. Tuan Chen, bunuh dia dan hancurkan. Lembah Suanyue, aku tidak menyesal mati, kata Sushimao dengan tegas. Pernahkah kamu mendengar itu? Dia sendiri tidak takut mati. Hagen tersenyum. Ah! Tetua ketiga sepertinya menjadi gila, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya. Boom!
Sosok Hagen melintas, dan tubuh tetua ketiga langsung dikirim terbang dengan serangan telapak tangan, memukul patung Buddha dengan keras, menghancurkan patung Buddha berkeping-keping. Su Shimao telah menutup matanya dan bersiap untuk menerima kematian, tetapi melihat bahwa tetua ketiga tidak bergerak, dia membuka matanya perlahan, dia menemukan bahwa tetua ketiga telah lama menghilang, dan yang berdiri di depannya adalah Hagen. Masih bisakah kamu berdiri? Jika kamu bisa, jangan berpura-pura mati. Hagen melirik Su Shimao dan berkata. Su Shimao mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat dan berdiri, hanya beberapa tulang rusuk yang patah, dia dapat menahannya. Tetua ketiga bangkit dari reruntuhan, wajahnya sangat pucat, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sudah waktunya untuk mengirimmu ke jalanmu. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan ramalanmu, kamu tidak dapat mengetahui bahwa hari ini adalah hari kematianmu sendiri. Hagen mencibir. Plop. Penatua ketiga berlutut di depan Hagen. Jangan bunuh aku juga dipaksa, aku diracuni oleh Qian Feng, aku tidak punya pilihan, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membawamu ke lembah Xuanyue, aku tahu mekanisme dan fungsi Xuanyue lembah bagaimana cara menutup formasi. Penatua ketiga terus bersujud kepada Hagen. Bagaimana formasi mekanisme kecil bisa menghentikanku, membuatmu tidak berguna? Hagen mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara. Jangan bunuh aku. Aku tahu di mana gadis-gadis yang ditangkap ditahan. Aku bisa melepaskan mereka semua. Jika nanti, mereka semua akan mati. Kata tetua ketiga dengan tergesa-gesa. Hagen mengerutkan kening, dan mulai ragu, jika ketiga tetua ini terbunuh sekarang, mungkin gadis-gadis yang tertangkap itu akan benar-benar mati. Ketekunan takut akan keraguan, mata tetua ketiga dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia buru-buru merangkak menuju Shen Mengchen. Shen Mengchen terkejut saat melihat sesepuh ketiga merangkak ke arahnya, sementara Bai Zantang berdiri di depannya, menatap sesepuh ketiga dengan waspada. Nona, saya mohon Anda untuk membantu saya. Saya juga terpaksa tidak melakukan apa-apa, Qian Feng mengendalikan kami dengan serangga Gu, kami tidak berani melawan sama sekali, jika tidak, saya tidak akan pernah mengkhianati ayahmu. Kata. Tetua ketiga Shen Mengchen memohon, dia berharap Shen Mengchen juga bisa menjadi perantara baginya saat ini. Mengkhianati. Ayahku? Mata Shen Mengchen membelalak, wajahnya tak percaya. Kamu, apa maksudmu? Penatua ketiga menjelaskan. Tidak, kamu berbicara omong kosong, Shen Mengchen tidak percaya, dan tiba-tiba berdiri dan memelototi tetua ketiga, kalian semua adalah orang jahat, bagaimana mungkin kamu menjadi bawahan ayahku, dan bukan? Bukankah lembah Xuanyue ini hanya sebuah resor? Guzu. Shen Mengchen adalah orang biasa, jadi dia tidak tahu banyak hal, dan Shen Dianshan telah menyembunyikannya darinya, dia tidak ingin putrinya mengikuti jalannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Shen Mengchen ke ibu kota untuk bersekolah. Nona, lembah Xuanyue adalah sebuah organisasi, resor ini hanyalah penutup, lembah Xuanyue yang asli masih ada di dalam, dan lembah Xuanyue ini didirikan oleh Tuan Shen. Penatua ketiga terus menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ayah saya berbohong kepada saya? Apalagi yang dia sembunyikan dari saya? Shen Mengchen tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang pemilik lembah. Bab 534. Berhenti bicara omong kosong, bawa aku untuk melepaskan gadis-gadis itu. Hagen berkata dengan dingin kepada tetua ketiga. Oke. Tetua ketiga mengangguk berulang kali, bangkit dan membawa Hagen ke belakang kuil. Su Shimao mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang, sementara Bai Zantang membantu Shen Mengchen yang kebingungan untuk mengikuti juga. Berjalan ke belakang kuil, ada tebing besar, tebing yang menjulang tinggi membuat orang merasakan penindasan yang dalam. Tetua ketiga berjalan ke tebing, menepuknya 3 kali dengan tangannya, dan tak lama kemudian sebuah pintu terbuka di tebing itu. Di dalamnya ada sel penjara tempat selusin gadis di penjara, melihat pintu sel terbuka, selusin gadis itu semuanya meringkuk di sudut. Penatua ketiga mengambil 2 langkah, dan selusin gadis begitu ketakutan sehingga mereka semua berteriak. Melihat ini, Hagen buru-buru mengeluarkan sesepuh ketiga dengan amarah di wajahnya.
Ini. Ini yang diminta Qian Feng untuk kulakukan. Melihat Hagen memelototinya, tetua ketiga buru-buru membela diri. Shen Mengchen, yang sangat terpukul, terkejut setelah melihat gadis-gadis itu. Gadis-gadis ini seusianya, tetapi pada saat ini, mereka semua compang-camping, seperti pengemis. Shen Mengchen masuk perlahan, dan ketika gadis-gadis itu melihat bahwa Shen Mengchen juga seorang gadis, mereka semua terdiam. Itu sekelompok binatang buas. Melihat situasi gadis-gadis itu, Shen Mengchen mengertakkan gigi dan memarahi Xuan Yuegu. Segera, di bawah kenyamanan Shen Mengchen, semua gadis keluar. Tepat setelah mereka keluar dari pintu penjara, gadis-gadis itu melarikan diri ke segala arah, takut mereka akan ditangkap lagi. Mereka tidak memberikan Hagen dan yang lain waktu untuk bereaksi. Hagen awalnya ingin mengirim seseorang untuk mengawal gadis-gadis ini kembali, tetapi sekarang semua gadis itu telah melarikan diri. Hagen menatap ketiga tetua, bawa aku ke sarangmu sekarang. Penatua ketiga ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Jika kamu berani bermain trik, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Melihat penatua ketiga ragu, Hagen mengira dia akan bermain trik. Jangan berani, tetua ketiga melambaikan tangannya lagi dan lagi, hanya saja aku punya cacinggu. Sekarang Qian Feng tahu keberadaanku seperti telapak tangannya, jika aku pergi kembali ke lembah saat ini, aku khawatir dia akan curiga. Kalau begitu aku akan mengambil cacinggu dari tubuhmu dulu, kata Hagen. Cacinggu ini dibawa oleh Qian Feng dari desa Miao. Cacing itu telah berada di tubuhku selama beberapa tahun, menghisap darahku, dan telah menjadi satu dengan tubuhku. Tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya, menggelengkan kepalamu. Ulurkan tanganmu. Hagen berkata kepada tetua ketiga. Meskipun tetua ketiga tidak tahu apa yang dilakukan Hagen, dia dengan patuh mengulurkan telapak tangannya. Saya melihat Hagen mencubit jarinya, dan cahaya merah samar muncul dari ujung jarinya, lalu Hagen menunjuk ke telapak tangan tetua ketiga, dan lampu merah langsung memasuki tubuh tetua ketiga. Tubuh tetua ketiga bergetar, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat menyakitkan, dan dia melihat cahaya merah itu bergerak cepat di dalam tubuh tetua ketiga, seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu. Ah, tiba. Tetua ketiga membuka mulutnya dan menjerit, dan memuntahkan cacing merah cerah dari mulutnya. Ketika cacing itu melihat matahari, ia meledak menjadi asap merah dan mati. Melihat cacinggu yang mati di tanah, mata tetua ketiga melebar, dia tidak percaya itu nyata. Oke, cacinggumu sudah pergi, kamu bisa pergi sekarang, kata Hagen datar. Penatua ketiga berlutut ke arah Hagen dan bersujud dengan putus asa. Dia telah dikendalikan oleh serangga Gu tahun ini, dan dia telah melakukan banyak hal yang keterlaluan, dan hatinya sangat menderita, tetapi untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mematuhi instruksi Qian Feng. Keluarkan cacinggumu, aku tidak menyelamatkanmu, apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada kinerjamu sendiri, kata Hagen dengan dingin. Bab 535. Aku mengerti. Penatua ketiga mengangguk berulang kali. Penatua ketiga memimpin Hagen dan kelompoknya menuju kedalaman lembah Xuanyue. Pada saat ini, di aula base camp lembah Xuanyue, Qian Feng sedang bermain catur dengan tetua agung. Ini adalah hal favorit Qian Feng untuk dilakukan ketika dia bebas. Sudah waktunya untuk mendapatkan buku rahasia dan menghancurkan Shen Dianshan. Anda harus menangkap putrinya secepat mungkin. Saya telah menerima kabar bahwa putrinya telah kembali dari ibu kota, kata Qian Feng kepada tetua pertama. Yang ketiga sudah membuat persiapan, dan saya yakin ini akan selesai dalam beberapa hari. Penatua hebat berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong, kenapa lama sekali, dan lebih dari 20 gadis tidak bisa mengatasinya? Qian Feng bertanya dengan sedikit marah. Tuan Gu, saya sudah bertanya. Anda juga tahu bahwa di masyarakat saat ini, perempuan sangat terbuka. Anak ketiga telah menangkap banyak perempuan. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang bertubuh utuh, jadi agak lambat. Penatua menjelaskan, jalan. HMPH, wanita tak tahu malu ini. Qian Feng mendengus dingin, mengambil bidak catur dan menjatuhkannya. Tetapi pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di pot di sebelah Qian Feng,
dan cacing gu di dalamnya sepertinya ketakutan oleh sesuatu. Qian Feng terkejut, dan buru-buru membukanya untuk melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Valley Master, ada apa? Penatua Agung bertanya. Qian Feng mengulurkan tangan dan mengeluarkan cacing gu besar dari pot tanah liat, mengerutkan kening, dia berkata, tetua ketiga sudah mati. Apa? Tetua ketiga sudah mati? Wajah tetua pertama penuh dengan ketidakpercayaan. Ini cacing gu miliknya. Sekarang cacing gu sudah mati, itu membuktikan bahwa tetua ketiga sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Qian Feng berkata dengan wajah muram. Mungkinkah seseorang dari pengadilan penjaga di Kyoto? Kami telah membunuh banyak orang dari pengadilan penjaga di Kyoto baru-baru ini, dan mungkin seseorang dari pengadilan penjaga di Kyoto. Penatua Agung berpikir sejenak. Itu mungkin. Qian Feng mengangguk bahwa seseorang untuk melihatnya. Jika mereka benar-benar dari pengadilan penjaga di Kyoto, jangan berkonflik dengan mereka. Jika Shaoji memimpin tim itu sendiri, itu akan merepotkan. Kami saat ini kekuatan tidak cukup. Ayo bertarung dengan pavilion penjaga di Kyoto, dan hindari keunggulannya untuk saat ini. Perintah Qian Feng kepada Tetua Agung. Oke. Penatua Agung bangkit, berbalik dan berjalan keluar. HMPH. Saat aku menguasai 5 racun Dava, apa itu pavilion pelindung Jingdu? Mata Qian Feng berkilat dingin. Penatua ketiga membawa Hagen dan yang lainnya keluar dari resor, dan tiba di pedalaman lembah Suanyue. Hagen pernah ke sini sebelumnya, dan ada formasi di depannya, yang seharusnya berfungsi sebagai peringatan. Tuan Chen, ada formasi di depan. Selama orang asing menerobos masuk, Qian Feng akan tahu, saya akan membuka formasi terlebih dahulu. Tetua ketiga selesai berbicara, dan berjalan menuju dinding batu. Jangan terlalu merepotkan. Hagen berkata dengan ringan, menjentikan jarinya, dan lampu merah menyala. Setelah menyentuh formasi, lampu merah menyebar dengan cepat dan kemudian menghilang. Setelah melakukan semua ini, Hagen berkata dengan datar, ayo pergi. Mata Tetua ketiga dipenuhi dengan ketidakpercayaan, jakunnya berguling 2 kali, dan kemudian dia terus memimpin. Su Shimao, yang mengikuti di belakang, melihat kekuatan Hagen saat ini, dan seluruh wajahnya panas, dia selalu menganggap Hagen sebagai pemuda tanpa kekuatan, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Hagen begitu kuat. Sekarang dia juga mengerti mengapa Shaoji memintanya untuk menjemput Hagen, mengapa dia berani mengirimnya untuk membawa orang untuk menghancurkan lembah Suanyue, karena keberadaan Hagen, jadi Shaoji dapat yakin. Setelah berjalan maju ratusan meter, cahaya menjadi lebih redup, dan suhu menjadi semakin rendah, membuat orang merasakan kesejukan yang suram. Shen Mengchen mengencangkan kerahnya dalam cuaca dingin. Bai Shantang memanfaatkan situasi untuk memeluk Shen Mengchen agar lebih hangat. Shen Mengchen tidak berjuang.